Oke, welcome to my channel. Masih di sini. Yang belum subscribe boleh subscribe, yang udah juga terima kasih. Semoga sehat selalu. Kita kembali ke Susenas, kita blok 5, keterangan dokumen kependudukan. Ya, tadi kita sudah blok 1, 2, 3, 4. Kita akan mulai ke blok 5. Ada apa saja di blok 5? Ya, blok 5 ada banyak, Lur. Blok ini mencatat satu kepemilikan buku akta nikah dari KUA, nomor urut keluarga, nomor urut ibu kandung, kepemilikan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan, serta sumber data nikah dan kepemilikan akta kelahiran. Oke, kita mulai. Data yang diperoleh ini untuk persentase penduduk berumur 0 sampai 17 tahun yang memiliki akta kelahiran atau cakupan kepemilikan akta kelahiran. Kemudian 2, persentase kawin pernah kawin yang memiliki buku nikah. Ya, kita mulai saja dari blok 5, rincian 501 atau pertanyaan 501. Blok 5, keterangan dokumen kependudukan. Blok 5 ini untuk di paling kiri ada nomor urut ART, itu tinggal menyalin ya, 401. Kemudian 501 ditanyakan. Ini berasal dari 404 ya. Jika berstatus pernah kawin, kode 2, 3 atau 4, 2 artinya kawin, 3 artinya cerai hidup, 4 artinya cerai mati. Apakah nama yang bersangkutan yang kode 2, 3, 4 tadi memiliki atau pernah memiliki buku akta nikah dari KUA atau kantor catatan sipil? Boleh saya melihatnya? Ini untuk pertanyaannya untuk perkawinan yang terakhir. Jadi perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang terakhir. Ada 4 jawaban, di mana 501 ada ya dapat ditunjukkan, 2 ya tidak dapat ditunjukkan, atau 5 tidak memiliki, dan 8 itu tidak tahu. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama di KUA. Sementara itu, pencatatan perkawinan dari mereka yang melakukan pernikahan menurut agamanya dan kepercayaan selain Islam diatur oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Kemudian, apakah akta nikah? Ya, akta nikah adalah akta autentik pencatatan nikah. Sementara itu, buku nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku. Jelas ya, punya atau tidak. Kemudian di 502, di sini ada nomor urut keluarga. Perlu teman-teman ketahui bahwa di sini keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, terdiri atas suami dan istri, atau suami, istri, dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anaknya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009. Penentuan keluarga didasarkan pada ikatan perkawinan. Jadi kalau suami istri itu satu keluarga, ada anak dan ayah berarti satu keluarga, ibu dan anak satu keluarga. Kalau dalam satu keluarga dalam pembangunan itu ada suami istri, ada kemudian menantu dan anak kandung, berarti ada 2 keluarga. Konsep nomor urut keluarga pada 502 ini berbeda dengan keluarga pada DSRT. 502 ini menggunakan konsep di atas, sedangkan pada DSRT menggunakan kartu keluarga. Kalau di 502 di sini tidak menggunakan pendekatan kartu keluarga, tetapi ada ikatan perkawinan. Seseorang yang statusnya kawin, menikah, atau pernah menikah dianggap satu keluarga ya. Sudah ada gambaran jelasnya bahwa seseorang yang pernah menikah atau kawin atau statusnya pernah menikah itu dianggap dihitung satu keluarga. Kemudian jika satu rumah tangga terdiri dari ibu dan anak yang pernah kawin, maka dua-duanya dihitung jadi keluarga, ada 2 keluarga. Kemudian seorang atau beberapa orang yang tinggal di rumah tangga yang semuanya belum pernah menikah,
untuk kawin, maka dianggap 0 keluar dari diisi 0 ya, jelas, cukup jelas di sini. Kemudian di 503 adalah nomor urut ibu kandung. Ini dilihat di blok 4, isikan 00 bila ibu kandung tidak tinggal di rumah ini. Bisa jadi ibunya tidak tinggal di sini ya, betul karena kita sudah bisa. Ibu kandung adalah seorang wanita yang telah melahirkan anggota rumah tangga yang bersangkutan. Kemudian nomor urut ibu kandung ini bisa terisi 00 jika tidak tinggal bersama dengan anggota rumah tangga di 50 ya, dilihat di blok 4 ya. Nah kemudian ini apakah di 504 apakah yang bersangkutan mempunyai NIK, nomor induk kependudukan, 1 jika iya, 5 jika tidak. Jadi tidak ada kode 2. Kenapa? Karena ya biar sistemnya lebih 1 dan 5. Kalau iya berarti lanjut ke 505, kalau tidak lanjut lompat ke 508. Perhatikan rambu-rambunya. Kemudian NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. Ya, NIK ini ada peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019. Kemudian kalau ada berarti langsung ke 50. Kalau kode 45041 maka di sini 505 berisi NIK-nya. Ya, di sana jika ada ketentuannya di atas ya. Jika anggota rumah tangga mempunyai NIK tetapi tidak sesuai format, pada digit terakhir 505 tuliskan 998. Nah, dan pada 506 tuliskan 9. Kemudian tulis di blok catatan sana blok 24 NIK sudah sesuai catatannya di sini. Kemudian jika NIK tapi tidak ingat, maka di 505 ditulis 998, 506 dan 507 isi 9. Kemudian di blok catatan juga jangan lupa ditulis ya, ini diingat ya. Jika NIK-nya tidak sesuai format, misal kurang dari 16 digit, mungkin masih KTP yang lama, atau terdapat huruf pada NIK, tuliskan 998 pada 4 digit terakhir di belakang ya, 505. Kemudian depannya langsung 998. Kemudian tulis sumber NIK-nya di 507. Ya, kemudian jika anggota rumah tangga ada NIK tapi tidak ingat, sama tuliskan 998. Kemudian di 506 tulis 9 serta 507 tulis 9 serta catatan diisikan. Oke. 506 di sini jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini merupakan 1, 2 dan 5. Kode 1 ya, jika pada digit ke-7 NIK adalah 0, 1, 2, 3. Kemudian kode 2 perempuan, jika pada digit ke-7 NIK-nya 4, 5, 6, 7. Kode tidak dapat ditentukan jika kode 1 dan 2. Contohnya digit ke-7 NIK adalah 8 dan 9. Ini kode 5 yang tidak termasuk dalam kode 1 dan 2. Harus dikonfirmasi ulang NIK ini di KTP, di KK maupun yang bersangkutan atau sama NIK-nya 8 atau 9. Oke, jika ada yang mempunyai NIK tapi tidak sesuai format, tuliskan 9 di 506. Kalau tidak sesuai format ya bisa angka liburan, bisa ada angka lulusnya. Oke, jika ada yang mempunyai NIK tapi tidak ingat, tidak memiliki catatan NIK, tuliskan 9 juga ya. Ini sini ya di 506. Nah, kode lainnya NIK dapat tercantum pada dokumen lainnya. Di 507 pertanyaan 507, sumber NIK-nya dari mana? 1, 2, 3, 1 KK, 2 KTP, 4 lainnya, 3 lainnya. Oke, jelas ya. Lainnya itu bahasnya ada KIS, ada NPWP, ada BPJS, tenaga kerjaan, ada BPJS kesehatan ya. Oke. 507 juga isikan 9 jika sesuai format ya.
jika tidak ingat isikan 9. Kalau tidak ada format, isikan sesuai dokumen yang ditunjukkan oleh anggota data. Ini 508. Apakah memiliki akta kelahiran dari Capil? Boleh hanya lihatnya ke di 508 isikan 1, 2, 5. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui persentase penduduk yang kelahirannya dicatatkan di kantor catatan sipil. Isikan kedua 1, 2, 5, 8. Ini salah satu. Ya, akta kelahiran ya, bukan surat kelahiran. Jadi surat kelahiran adalah surat yang baru lahir dari desa, nanti ditujukan ke Capil. Kelurahan adalah penduduk Capil ya. Ada yang dari lahir sudah dapat NIK, sudah dapat, itu namanya Baladewa Lahir. Itu program dari dari Capil ya, catatan sipil. Kemudian 509 ada diisi oleh pengawas ya, diisi oleh pengawas ya. Jadi teman-teman bisa juga 509 ini diisi oleh pengawas. Isinya adalah konsistensi antara 506 dengan 405 jika sama kondisi 2 3 tidak ada. Berbeda adalah kalau jenis kelamin 505 berbeda dengan 508. Oke, 505 maka 509 kode 2. Oke, di sini kalau kode 3 tidak relevan isi. Jika isian 506 berkode 9, di sini harus isi ya. Jika tidak mempunyai NIK, tidak ingat, tidak memiliki catatan, isikan 3. Atau jika NIK tidak sesuai format juga isikan 3. Oke, demikian di blok 5 ya. Blok 5 ini bisa dilihat di mulai halaman 53 ke depan ya, 52, 51 di buku 4 konsep dan definisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu di blok selanjutnya.